Jadi ya bagaimana kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya kalau menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Tapi kenyataannya udah alam dirusak, rakyat masih jauh dari kata sejahtera, pajak naik, PHK di mana-mana, lapangan kerja sempit, pengangguran meningkat, yang kaya makin kaya. Nama perusahaannya PT Position, ya anak rantai sih dari tambang nikmat milik oligarki tambang. Jadi nanti 50% sahamnya dikuasai Tonito Harum Nikel dan 49% dikuasai oleh korporasi asing. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayar Digital Reaction. Kabar terbaru guys tentang Raja Ampat ya, yang baru-baru ini ramai dibicarakan di media sosial ya, tentang keindahan Raja Ampat akan hilang karena tambang nikel ya. Jadi Raja Ampat yang terkenal di dunia karena keindahannya kini harus hilang ya, karena ada tambang nikel di Raja Ampat. Oke guys, kita langsung saja lihat videonya. Gak gara-gara orang ini teriak Papua bukan tanah kosong, kita gak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerot untuk pertambangan nikel yang ngerusak Raja Ampat. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin? Kalau tambang itu gak ada surat izin, bisa langsung diciduk. Tapi ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, sekelas gubernurnya, dan menteri-menteri terkait di bagian itu kok bisa di ACC gitu loh. Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, ini analogi ya. Apa sih yang bisa dibanggain di Indonesia ketika lu lagi ketemu turis di luar negeri? Makanan sama alamnya. Sisanya apa yang mau dibanggain? Pemerintahannya, fasilitasnya, jalannya. Enggak sadar tak kemarin sekelas IKN yang udah dibilang itu paru-paru dunia Kalimantan dijadiin pusat pemerintahan. Yang sekarang gua nggak tahu kabarnya IKN gimana. Tapi lu lihat video orang-orang hutan yang keluar dari hutan, lahannya dibakar untuk pembangunan ini itu. Sekarang Raja Ampat dikerok, nanti ada lagi masalah terumbu karangnya, ikannya, habitat penyu dan lain sebagainya. Ikan-ikan ada 2000 jenis ikan di situ lebih yang bakal rusak gara-gara penambangan ini. Jujur kalau lo yang nggak tahu gue tuh suka banget Indonesia Timur. Gue backpackeran ke sana, NTT, Maumere, Flores dan lain sebagainya. Dan gue baru sadar memang bener bahwa Indonesia Barat dan juga pemerintah itu jahat sama Indonesia Timur. Lo perhatiin, apa hasil alam yang diambil dari Timur hanya akan dibawa ke Barat dan untuk pembangunan di Barat sendiri. Tapi dari Papua dan daerah Timur, dari hasil alamnya yang dikerok, apa yang mereka dapetin? Dan sekarang kalau kita nggak ngeramein, kita nggak gerakin sampai kedenger, sampai jelas dan ke atas, yang paling atas, kita nggak akan bisa ngebantuin bahwa Raja Ampat jangan sampai rusak. Tugas gue udah ngonten, udah ngebuatin, ngeviralin, tugas kalian nge-share video ini, kita ramein, biar ini video sampai ke top-top, ketemu sama orang-orang bener yang bisa nutup tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Save Raja Ampat, save Indonesia Timur. Jujur gue cinta Indonesia Timur. Kalau gak gara-gara. Oke guys, jadi ini ada salah satu komenan atau pendapat netizen ya, supaya orang-orang atas itu anggota DPR, MPR itu mengusulkan ulang atau mencabut izin tambangnya di Raja Ampat ya, seperti itu. Jadi kita memohon untuk dievaluasi lagi ya untuk izin tambang di Raja Ampat. Jahat nggak sih kita sama Indonesia Timur semuanya diambilin tapi mereka nggak dapat apa-apa. Kita baca komenan guys ya. Kita mampir akun Gerindra teman-teman, nggak ada respon, sekali respon mereka bela diri. Nggak bakal didengar, lu tag di tahun 2024 sebelum pilpres baru berapi-api. Itu komentar-komentar netizen ya guys. Gerindra menghilang woi, mana akun Gerindra? Ya seperti itu guys, itu tadi ya tanggapan dari salah satu netizen untuk membela Raja Ampat ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Ya, putri kita stop.
Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. 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 Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Selamatkan Papua. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Raja Ampat bukan untuk nikel. Raja Ampat bukan untuk ditambang. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Selamatkan Papua. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah. Two government said, "Oh, I'm sorry, I didn't know about it." One government said, Papua bukan tanah kosong. Nah, ini video tentang guys, warga Raja Ampat, Papua dan beberapa aktivis Greenpeace ya diusir dan diseret saat protes ketika acara konferensi Indonesia Critical Mineral guys, yang dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Oikroseno yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta ya. Jadi ini ada protesan dari warga Raja Ampat ya guys, untuk dia bilang kalau Raja Ampat itu bukan tanah kosong ya, seperti itu guys. Oke, kita akan baca sedikit komentar aja guys. Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang telah menjual tanah Papua kita. Nah, itu komentar netizen guys. Salah seorang menteri titipan Jokowi yang selalu mengganggu pemerintah Prabowo. Betul sekali, ganti semua menteri ex Jokowi. Pak Prabowo harus milih ulang kembali menteri baru. Maksudnya merombak menteri baru ya, mungkin seperti itu. Apa orang Papua harus bersatu jadi OPM dulu baru tambang itu berarti berhenti, mungkin maksudnya seperti itu. Ya, semoga saja tambang di Papua izinnya dievaluasi lagi ya, supaya tidak terdampak untuk untuk Papua juga ya. Oke, kita next video selanjutnya aja guys. Saya ini jadi bingung dengan negara ini. Presiden ganti presiden masih saja melakukan hal yang sama. Hal yang sama itu apa? Perampasan atau merusak sumber daya alam yang ada di Papua dan juga pada umumnya di seluruh Indonesia, tanpa melihat masyarakat kecil yang ada di tempat-tempat itu sendiri. Sampai kapan kalau negara ini terus melakukan hal-hal seperti itu? Terus masyarakat ini mau ditaruh di mana? Terus generasi kita nanti akan gimana? Pemerintah hari ini pikir demi pembangunan, namun tidak memikirkan dampak bagi lingkungan, manusia, dan flora dan fauna. Itu yang bisa dikatakan bahwa negara ini gagal, dan negara lah yang melakukan pelanggaran HAM berat dan paling terbesar itu negara, atau orang-orang yang duduki jabatan-jabatan yang ada di pusat. Sekian. Saya ini jadi bingung. Nah, itu salah satu pendapat netizen ya. Kenapa negara dan jajarannya terus melakukan perampasan sumber daya alam milik hak-hak masyarakat sipil ya, tanpa melihat mereka yang sudah puluhan tahun lebih dulu hidup di tempat mereka hingga saat ini. Pelanggaran berat adalah pimpinan negara dan jajarannya, seperti itu guys ya. Jadi ini curhatan salah satu warga Papua guys. Oke, kita coba baca komenan guys. Guys, jangan terkecoh sama story Gerindra ya. Bukan apa-apa ya, tapi aku rasa itu buat ngalihin perhatian kita sama berita Raja Ampat ya. Nah, pas udah redup beritanya, barulah mereka lanjut lagi menambang ya, karena di situ ada kata sementara. Jadi tolong banget naikin terus hashtag save Raja Ampat. Oke, seperti itu guys. Itu
komentarnya netizen. Baik kakak, makasih banyak atas support dan dukungannya. Tunggu KDM jadi presiden. Waduh, nunggu KDM jadi presiden ya, masih lama guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Karena saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Jadi ya bagaimana kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya kalau menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Jangan negara memberikan dampak kelapa sawit kepada kita di sini. Karena kita sudah memberikan oksigen untuk negara makan pun dunia. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Tapi nanti mereka lihat cendera sawitnya itu. Jadi itu yang saya takut sekali sebenarnya. Karena kalau ibarat kita Sukomo itu hutan itu tamsini. Jadi hutan itu tamsini. Ibaratnya hutan itu mama. Hutan itu kita punya mama yang istilahnya memberikan kita makan. Jadi kalau mama dia mati itu ibaratnya bukan saya lagi sebenarnya. Nah guys, itu tadi juga tanggapan dari warga Papua guys ya. Kita coba baca komenan aja guys ya. Sedikit lega ya storynya Gerinda official. Gerinda lagi guys ya. Tapi kita jangan lengah ya, karena di situ mereka bilang hanya sementara, bukan selamanya. Jadi kita harus tetap kawal terus save Raja Ampat ya. Jadi kita harus tetap kawal terus sampai traktor mereka cabut dari sana. Semangat guys. Nah, seperti itu komenan netizen guys. Lebih cerdas orang Papua daripada para pejabat di pusat. Apa kata mereka guys? Oke, kita next aja video selanjutnya guys. Bener-bener gak rela gue ngeliat Raja Ampat diperkosa terus dibiar. Oke guys, itu tadi salah satu pendapat netizen juga ya tentang Raja Ampat ya. Ini bukan hanya soal lingkungan, ini soal nurani, soal pilihan mau jadi bangsa yang menjaga warisan leluhur atau bangsa yang menjual masa depan anak cucunya sendiri. Ya benar juga ya guys. Jadi kekayaan alam itu harus kita jaga untuk nanti ya, untuk anak cucu kita nanti di masa depan ya. Jangan sampai anak cucu kita nanti sudah tidak bisa merasakan keindahan alamnya. Oke, kita sedikit baca komenan guys. Jangan berhenti menyuarakan Raja Ampat. Oke, save Raja Ampat gara-gara Mulyono dan ternak-ternaknya. Ada-ada aja. Astagfirullah, orang tua kandung, tolong save Raja Ampat please. Oke, itu tadi komenan netizen ya. Oke, kita next aja videonya guys. Lo pada udah lihat video ini belum? Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat! Di video itu ada orang gila, tapi bukan orang yang teriak-teriak itu. Orang gilanya adalah orang-orang yang mau merubah Raja Ampat dari yang sebagus ini menjadi tambang nikel seperti ini. Gila gak gila? Alik, lo kata Jaja selebel. Ini kalau lu tunjukin ke vokalisnya 420, Bang Ari Lesmana, dia pasti bakal bilang gila, tak masuk logika. Raja Ampat yang sebagus itu dan gini ya, Raja Ampat sebagus itu diakui ini bukan cuma nama orang Indonesia, ini bukan self proclaim. Seluruh dunia mengakui bahwa Raja Ampat sebagus itu. Tapi ada orang-orang yang gak lebih pintar daripada kambing conge yang ngerasa bahwa tambang nikel lebih penting tuh. Tapi kalau jadi tambang nikel nanti jadi hancur gimana tuh? Nah, bodoh amat. Maling-maling bambu, alat pencukur jembu. Udah nonton banyak video-videonya dan gue sempat mikir, pemerintah kemana ya? Kok pemerintah tidak berbuat satu hal yang gue lupa? Tambang itu bisa terjadi kan karena izin dari... Iya, betul. Nah,
Kalau kita lihat izinnya nih hampir semua nih, hampir seluruh pulau ini dikasih izin nih, izin nikel, izin eksploitasi. Jadi kalau kita melihat ya seluruh pulau ini bakalan habis karena semua izinnya udah masuk di apa? Gue mikir pemerintah kemana, ternyata malah dia yang izinin. Saya lupa saya kan di Indonesia ya. Aduh, kan baru ke Labuan Bajo. Labuan Bajo di foto dan di video sebagus itu. Tapi pas gue datang ke sana gue sampai melongo, sampai nangis karena kaki gue diinjak ayam. Sampai menitihkan air liur. Gue sampai menitihkan air mata karena sebagus itu. Ini bukan maksud mau membandingkan ya, tapi orang-orang bilang, bro, Raja Ampat itu lebih gokil lagi. Terus lu mau hancurin semua itu untuk tambang nikel? Nggak, pertanyaan gue, hei, untuk bapak ibu, para pemegang kekuasaan dan keputusan, nggak cukupkah kalian udah merusak Kalimantan dan Sulawesi? Hah? Nggak cukup? Nggak apa? Atau nggak punya otak? Kita merusak di mananya? Ini kan untuk demi masa depan kita bikin tambang nikel. Ini kan bahan untuk mobil listrik. Kalau kita nggak ada tambang nikel, masa depan kita gimana? Ya Tuhan, kalau Indonesia nggak dijaga alamnya, kita nggak ada masa depannya. Di Raja Ampat itu bukan cuma lu lihat foto pulau-pulaunya doang yang bagus, enggak. Itu ada ekosistemnya. Itu hutan-hutannya rumah buat banyak binatang. Itu laut-lautnya rumah untuk banyak sekali binatang. Raja Ampat ada namanya Pulau Gak. Dia adalah lokasi konservasi penyu. Udah jelas dia lokasi konservasi penyu. Tapi sekarang udah ditambang juga. Bentukannya jadi seperti ini. Ada Pulau Gak yang jadi lokasi konservasi penyu. Sayangnya inilah kondisi Pulau Gak dari udara. Miris banget ya guys. Apakah indah? Enggak. Tapi kenapa tetap dilakukan? Karena otaknya udah bukan di sini, tapi di perut, udah di udel sampai bodong, sampai mau keluar, sampai... Tempat sebagus itu kenapa harus lo jadiin tambang? Satu-satunya tambang yang gue setujui di situ adalah kalau lu pada tarik tambang 17-an di situ. Terserah lah lo mau tarik tambang 24 jam sampai kaki. Jadi untuk Raja Ampat ini ditambang, diambil nikelnya guys ya. Jadi untuk bahan baterai mobil listrik ya guys. Kaki lu mati rasa kesemutan, sampai kaki lu pindah kepala pindah di kaki. Gitu kayak lagunya siapa ya? Kaki di kepala di kaki. Tapi Peter Pan. Kalau lu mau tarik tambang terserah, tarik tambang nggak ngerusak apa-apa. Paling kalau talinya putus, talinya kena jidat lu, yang ngerusak jidat lu dikit paling bengkap segini nih. Bang, kenapa lu tantrum, Bang? Kenapa lu marah-marah, bro? Harusnya bukan cuman gua sama tuh orang di video yang tadi teriak-teriak, yang tantrum dan marah-marah. Indonesia itu kaya akan alamnya, tapi yang gua kesel, banyak orang-orang punya kekuasaan yang memegang keputusan itu nggak peduli. Itu sangat tidak peduli sama bangsanya sendiri. Tuh tahu nggak, negara-negara lain banyak yang iri banget sama kita karena di negaranya tidak ada keindahan alam. Singapura, mereka sampai bikin pantai buatan loh. Malaysia sampai ngeklaim yang kebanyakan punya kita loh. Saudara gua orang Belanda tiap tahun dia datang ke Indonesia menuntut kenapa? Mau ngejajah kita lagi? Enggak, gua tonjok giginya sampai dia mau ngejajah kita lagi. Dia kesini ngapain? Nyari rempah-rempah? Enggak. Ini bukan tahun 1400-an. Selalu ke Indonesia dan eksplor keindahan-indahan alamnya karena ada di negaranya dia nggak punya. Sedangkan kita punya tapi dirusak-rusak. Tolonglah buat orang-orang ini. Kalau lu mau ngerusak sesuatu, rusak aja rumah lu sendiri. Terus kita kalau mau nambang di mana? Tambang aja WC lu. Lu bakal nemuin banyak hal di situ. Bukan cuma nikel. Lu pasti nanti nemuin kangkung, jagung. Sama siapa tahu di situ lu ketemu otak lu. Tujuan gue bikin video kayak gini apa? Cuma satu. Gue yakin kita tidak bisa mengandalkan pemerintahan kita. Mau diadilin gimana? Orang mereka yang ngasih izin ya kok. Dan gue di sini gini. Gue juga pengen membela makhluk-makhluk yang tidak memiliki suara. Tadi gue udah nyebutin penyu. Dan 75% terumbu karang yang pernah diketahui itu ada di perairan di Raja Ampat. Dan terumbu karang itu adalah rumah buat siapa? Iya, Patrick sama Squidward. Enggak, tapi SpongeBob. Kalau itu dirusak, apa banyak binatang tak berdosa yang harus meninggal cuma karena keserakahan manusia? Apa banyak binatang yang jadi nggak punya rumah cuma karena keserakahan manusia? Gue pernah lihat video yang di Kalimantan tuh, hutan Kalimantan udah dibabat habis, bat. Yang kasihan apa? Orang hutan di situ pada mati. Mereka ada yang diem, tau nggak? Nih nanti gue cariin, semoga ada fotonya ya. Dia cuma diem melihat hutannya udah dibabat habis, dia kayak bingung, gue harus pulang ke rumah kemana? Sadis kan, sadis. Yolah yuk bersuara. Kita bela makhluk-makhluk yang gak bisa membela dirinya sendiri itu. Supaya kekayaan alam Indonesia itu masih terjaga sampai ntar anak cucu kita gede nanti. Lu pada udah lihat video ini belum? Oke ya, itu tadi salah satu komenan netizen ya, yang lumayan agak panjang ya, karena mungkin dia marah ya, karena tambang Papua Raja Ampat ya yang begitu bagus, kenapa harus ditambang ya, diambil nikelnya, jadi keindahannya jadi rusak.
dan kalau terus dibiarkan mungkin kelamaan Raja Ampat akan hilang ya keindahannya. Oke, kita next aja ke video selanjutnya guys. Gua kemarin baru aja bikin video ini. Buat lo yang belum nonton, nonton videonya bagus, yang bawain lucu terus ganteng lagi. Yalah, video gue sendiri. Nah, di video itu pokoknya gue nampilin cuplikan video yang ada anggota Greenpeace teriak-teriak marah-marah, terus habis itu gue kasih pendapat gue dan fakta-faktanya dan yang intinya gue sangat tidak setuju sama penambangan nikel di Raja Ampat. Save Raja Ampat. Nah, terus di video itu ada beberapa orang yang komen kayak gini. Gue baca komennya, pergi aja ke video gue yang sebelum ini, atau enggak kalau ini agak kecepatan ya lu pause aja lah. Nah, kalau buat orang yang memang kerja di situ, oke, gue ngerti lah. Lu bisa menjustifikasi karena lu mendapatkan uang dari situ, terus lu ngerasa bahwa oh kita dapat izinnya kok. Gue kasih tahu ya. Orang yang setuju sama penambangan nikel di Raja Ampat itu pilihannya cuma 3. Antara satu, lu mendapatkan kekayaan dari kegiatan ini, atau yang kedua, lu emang kerja di penambangan di Raja Ampat itu, atau yang ketiga, lu emang TOLOL. Atau gue tambahin satu lagi deh, 4. Lu buzzer, udah pilihannya cuma 4 itu. Intinya gini, ada orang yang ngebelain yang bilang, oh itu sistemnya udah sesuai. Ada juga yang bilang, oh saya tinggal di Pulau Gak. Oh enggak, itu beda. Bang, penambangan dari sini, oh itu baik sesuai. Kita nggak ciuman sesama jenis kok, kita nggak gini. Alasannya. Lu ngerti gak sih bahwa ini dari awal konsep dasarnya aja udah salah. Raja Ampat yang seindah itu, yang memiliki peranan sangat penting untuk alam, bukan cuma di Indonesia, bahkan dunia. Tahu alam nggak? Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. salah, itu alam penyanyi dangdut. sampai di mana tadi gue tuh? Ya pokoknya intinya dia penting banget, lu bayangin aja. 75% terumbu karang yang pernah diketahui itu ada di perairan di Raja Ampat. Di Raja Ampat tuh penting banget ya, penting banget. Gue kasih tahu kenapa dari awal mindsetnya udah salah ya. Karena idealnya gini, oh oke, sekarang dengan perkembangannya zaman, sekarang mau kita mengganti kendaraan atau ya apapun itulah yang tadinya berbahan dasar fosil, bensinan menjadi tenaga listrik. Oke, katanya langsung lu butuh nikel, lu butuh tambang nikel. Orang ngomong, aduh kita butuh nikel nih. Kemana ya? Orang B bilang, yang gua tahu nikel tuh ada banyak di Indonesia. Kita tambang aja, kita keruk sampai hancur. Dia ada tuh di Papua di Raja Ampat. Ayo yuk datang ke pemerintahan Indonesia, datang. Cukup. Halo pemerintahan Indonesia, Bapak tahu Raja Ampat di situ banyak nikelnya, boleh kita tambang nggak? Nah, idealnya nih ya, harusnya pemerintahan Indonesia bilang, stop. Jadi netizen ini masih nggak mau terima ya kalau Raja Ampat itu harus ditambang, diambil nikelnya ya untuk bahan mobil listriknya, seperti itu guys. Stop. Jangan gerak. Tangan depan gerak. Tegap gerak. Jangan di tempat. Yang bilang stop. Enggak. Gue juga tahu nikelnya banyak. Bodoh amat, di bawahnya ada nikel, emas, silver, emas putih, coklat putih, putih-putih melati, Alibaba, merah-merah delima, Pinocchio. Nggak boleh lu nambang di situ. Kenapa? Lu nambang di situ, lu bakal ngancurin alamnya gitu. Begitu. Tuh pemerintah, gua kasih tahu cara melindungi negara dengan benar. Terus ya pemerintah jadi garda terdepan untuk melindungi keindahan alam dari negaranya. Kenapa? Buat orang-orang yang bilang, oh cuma dikeruk-keruknya bener. Kalau gitu keruknya daki lu sendiri. Sekali udah dikeruk, emang bisa lu balikin lagi? Hah? Bisa lu tambal lagi? Hah? Enggak kan? Butuh waktu berapa lama? Dari semua yang lu keruk itu, apakah lu tumbuk lagi tanahnya? Apakah lu tanam ulang pohon-pohonnya? Kerusakan terumbu karang, apakah akan lu buat lagi tuh terumbu karangnya? Terus kalau ada binatang-binatang, ikan-ikan, penyu-penyu, monyet-monyet, lu monyet. Ada binatang-binatang yang mati, apakah akan lu hidupkan lagi binatangnya? Enggak bisa. Kenapa? Karena lu bukan Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus yang bisa ngelakuin itu. Enggak bisa kan? Pasti kan cuma janji manis. Oh enggak, kita namanya cuma segini, kita janji untuk ini. Terus itu ada yang komen, cari aja di video gue yang sebelumnya. Intinya dia bilang, ya namanya bangsa kalau buat bertumbuh harus mengeruk sumber daya alamnya. Enggak. Indonesia adalah negara kepulauan, ya kan? Yang alamnya indah luar biasa. Kita punya pilihan untuk memajukan pariwisatanya. Masalahnya kenapa orang-orang nggak terlalu tertarik sama bagian situ? Kalau kita memutuskan untuk memajukan pariwisatanya, yang kaya itu bukan cuma segelintir orang, tapi orang-orang di tempat pariwisata itu, kalau dikelola oleh negara dengan baik, diajarin cara mengelolanya, orang-orang dan daerah di situ akan bertumbuh, akan tercipta lapangan pekerjaan. Intinya jadi kaya bareng. Oh nggak mau dong. Mereka lebih milih ngeruk. Kenapa? Ngeruk ini lebih bikin kaya segelintir orang. Ini tambang nikel dibuat, nanti yang akan merasakan kekayaannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada yang ngomong gitu, copot sepatu lu, sambit mulutnya pas di bagian gigi taring kanan nih. Biar jeding-jeding. Bohong-bohong itu cuma mitos itu. Udah daerahnya hancur, orangnya tetap miskin. Yuk buka mata, sadar yuk. Jangan kelamaan tidur, jangan ngayal mulu. Gua kemarin. Oke guys, itu tadi tanggapan salah satu netizen yang lumayan geram ya tentang penambangan Raja Ampat ya di Papua ya.
chef Raja Ampat di tambang nikel. Oke, kita next video selanjutnya aja guys. Di negeri tambang, tanah adat lebih rendah daripada saham offshore. Kok jomplang? Jadi ceritanya guys, di ujung Halmahera ada desa nih namanya Mabasangaji. Warganya hidup dari pala, dari damar, dari kayu besi, dari sungai. Sampai suatu hari suara eskavator ngusir tuh suara burung-burung. Tiba-tiba tanah mereka digali, hutan mereka hilang, terus sungai mereka jadi keruh. Dan tidak ada satupun surat pemberitahuan yang datang. Jadi ceritanya, mereka itu tidak pernah menandatangani kesepakatan. Tapi perusahaan tambang udah menandatangani peta. Nama perusahaannya PT Position. Ya anak rantai sih dari tambang nikmat milik oligarki tambang. Jadi nanti 50% sahamnya dikuasai Tonito Harum Nikel dan 49% dikuasai oleh korporasi asing dari Singapura. Pernah nggak sih kalian tuh kepo itu tanah-tanah siapa? Jadi di 2024 warga menemukan fakta nih dan mengejutkan, lahan mereka udah masuk dalam izin usaha pertambangan seluas 4.017 hektar. 4.017 hektar. Tanpa musyawarah, tanpa pemberitahuan, tanpa rasa malu tentunya. Terus di Desember 2024 perwakilan perusahaan datang bukan untuk mengakui penyerobotan tapi untuk sosialisasi dan pembagian tali asi. 2.500 per meter persegi. Bayangin aja, tanah dihargai cuma 2.500 rupiah per meter persegi. Harga yang bahkan lebih murah daripada harga sewa lapak kaki lima di Jakarta. 2.500 harga buat ganti pala, harga buat ganti damar, kenari, laut yang tercemar. Cukup. Dan masuk akal nggak sih? Ini yang goblok siapa sih sebenarnya tuh? Yang kasih harga apa siapa sih? Warga menolak ya wajar, dan penolakan itu di mata hukum ternyata salah. Negara menambang dengan pasal, rakyat melawan dengan parang. Ketika warga menyetak kunci alat berat, bukan untuk merusak nih, tapi untuk menghentikan operasi, negara datang. Bukan sebagai penengah, tapi sebagai satpam perusahaan. 27 orang ditangkap, 11 jadi tersangka. Pasal darurat 1951 dikeluarkan. Kayak hantu kolonial tuh yang belum selesai. Perang petani disulap jadi bukti kekerasan. Padahal semua orang kampung tahu, parang itu alat kerja, bukan alat perang. Bos, goblok. Terus lebih dari itu, beberapa warga mengaku dipukul saat pemeriksaan. Dipukul karena mempertanyakan hak, dipukul karena mengganggu investasi, sakit jiwa. Restoratif justice yang tidak pernah datang. Kuasa hukum mereka bersuara, mereka ajukan permintaan pendekatan kemanusiaan. Restoratif justice, rekonsiliasi, pemulihan. Tapi semuanya cuma hidup di laporan Barreskrim doang, tidak sampai ke pelosok Maluku Utara. Negeri yang menjaga saham, bukan hutan. Mabasangaji mungkin kecil, tapi skemanya besar guys. Ini bukan sekedar soal 11 warga yang ditahan. Ini soal model ekonomi yang lebih percaya pada bursa saham Singapura daripada suara petani. Ini soal perusahaan-perusahaan yang mencemari sungai, yang menghancurkan hutan, yang mengangkat telepon cuman untuk pemegang saham, bukan untuk wartawan. Dan ini soal negara yang punya polisi untuk tambang, tapi tidak punya hati untuk rakyatnya sendiri. Di negeri tambang, harga pala lebih rendah dari nikel, dan harga warga lebih rendah dari surat izin. Tapi sejarah akan mencatat, yang mereka sebut kriminal hari ini mungkin adalah penjaga bumi yang terakhir. Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan netizen tentang chef Raja Ampat ya, yang sekarang diambil nikelnya ya. Oke, kita akan baca sedikit komentar ya. Tambangin aja terus, keruk terus, gali terus, katanya seperti itu ya. Intinya dia itu marah ya guys. Coba kita baca komenan aja. Yang merusak alam Indonesia saat ini geng Solo. Betul, Wiwi biang keroknya sama Bandul, katanya seperti itu. Dan jangan lupa kalau udah urusan investasi dengan imigran Cina, LBP pasti ikut cawe-cawe. Imigran Cina dan begundal-begundal politik yang pura-pura bernarasi investasi, inilah warisan
Jokowi yang katanya ternaknya presiden terbaik sepanjang sejarah. Oke, itu tadi komenan dari netizen ya tentang Raja Ampat ya. Oke, kita next video selanjutnya aja guys. Ini keadaan Raja Ampat yang ditambang, diambil nikelnya. Oke, kita next video selanjutnya aja guys. Udah tahu belum Raja Ampat sekarang lagi dihabisin, dikeruk guys buat nikel, buat perdagangan Indonesia sama apa? Itu loh yang kemarin seorang presiden bertemu dengan dua kepala negara. Dua kepala negara tersebut mereka lagi beli nikel ke Indonesia, dan termasuk Indonesia yang dikeruk tanahnya. Khususnya ada Raja Ampat yang harusnya jadi eco conservation. Harusnya ini tuh bisa jadi pendapatan lokal untuk local sustainable tourism. Tapi realitanya tidak. Kenapa? Karena yang mengasih izin tuh BU. Ini coba kalau ada aliran dana KPK, seru banget ini. Nge-tracking duit-duit yang masuk, kenapa bisa dapat izin. Banyak yang bilang ke petinggi-petinggi negara kan yang terlibat. Mereka juga perusahaan induk-induknya. Ini kalau lo main saham, lo tahu aliran-aliran dananya tuh kemana. Tapi nggak semuanya TBK BTW. Karena banyak yang pakai shell company ataupun anak perusahaan. Ya Allah, lindungilah gue kalau ngomong kayak gini kebanyakan. Ini ngingetin gue sama waktu gue di Palestina. Palestina kan dihabisin kan gunung-gunungnya sama Israel sampai kebuatlah sinkhole. Dan ini juga akan terjadi nanti di Raja Ampat. Ibaratnya Indonesia saat ini lagi dijajah sama pemerintah Konoha lah. Pemerintah Konoha lagi menjajah rakyatnya sendiri dengan menghabisi wilayah tambangnya dan lokasi-lokasi yang seharusnya jadi tempat mata pencarian masyarakat setempat. Karena mereka butuh ini secepat mungkin untuk apa? Nanti kita bahas Danan Toro abis ini ya. Karena itu berhubungan seharusnya. Kebutuhan-kebutuhan ini buat listrik segala macam, buat mobil-mobil listrik segala macam. Nikel itu bahan bakar, bukan bahan bakar ya, apa sih? Bahan pokok lah ibaratnya untuk pembuatan mobil listrik. Terus buat yang nggak tahu dampaknya apa, nanti laut Indonesia tercemar. Koral-koral Raja Ampat yang kita banggakan, yang hampir 70% yang ada di daerah Papua sekitar, itu akan segera hilang. Dan kalau kalian nggak tahu fungsinya koral itu apa, itu sama kayak pohon guys, itu sama kayak pohon. Lu nanti kekurangan oksigen, makin habis tuh oksigen, makin banyak deh orang yang ISPA. Sekarang nggak cuma Jakarta, Raja Ampat menyusul. Belum yang keracunan pangan. Wah, seru ini. Nanti gimana tuh petinggi-petingnya? Tinggal kabur guys. Mereka juga ikut kabur aja dulu, emang lo doang yang bisa. Mereka punya duit tuh kagak. Udah tahu belum Raja Ampat? Nah itu tadi guys tanggapan dari salah satu netizen. Raja Ampat dikeruk buat nikel perusahaan plat C. Nah, izinnya sudah dapat dari 97 dari zaman Pak Suwi. Nah, kemudian diperpanjang 2017 zaman Pak Jo. Dan masif dilakukan saat ini dengan transisi ke salah satu BUMN di Pak Pra. Seperti itu guys ya. Oke, kita next video selanjutnya aja. Di Indonesia ini makin parah. Sekarang Raja Ampat mau ditambang tuh nikelnya di Kepulauan Gak ya, sama PT Gak Nikel ya, anak daripada Antam. Kalian tahu nggak kenapa Papua tuh ingin merdeka? Karena mereka itu cuman dimanis-manisin, dibaik-baikin, karena ingin diambil harta daripada tanah mereka. Kalian tahu Pulau Halmahera di Maluku? Hancur. Pulau Obi, Kepulauan Obi, hancur karena tambang nikel. Bangka Belitung hancur karena timah. Ya, di Kepulauan Obi, saya mau cerita. Di Kepulauan Obi, ya, adik teman saya laki-laki umurnya sekitar 31 tahun kena tumor otak gara-gara apa? Gara-gara cemaran nikel. Kalian tahu ini apa? Ini kromium heksavalen. Ini zat yang berbahaya hasil daripada pertambangan. Hasil daripada pengelasan, dia ditemukan di kerak bumi. Kromium heksavalen
berbahaya banget dan ini sangat beracun dan ini menyebabkan kanker. Ini sangat mudah terkontaminasi ya. Kalau kalian minum air di sana, ya, kalian mandi air di sana yang tercemar oleh kromium heksavalen, selamat. Anda menghirup udara daripada ini, ya, ini bisa terbang kemana-mana gitu debunya. Kalian terhirup, kalian kanker paru-paru, gagal ginjal, keguguran, tumor di rahim, tumor otak, tumor kelenjar getah bening, semuanya gara-gara pertambangan. Dan siapa yang jadi korban? Rakyatnya yang ada di sekitar situ, yang minum air di situ. Ya, kalau kalian mau tahu ceritanya, tonton film Erin Brockovich, itu kisah nyata di California Hensley, ya, di mana dia memperjuangkan rakyat yang tercemar kandungan air tanahnya dengan kromium heksavalen ini, ya, yang menyebabkan mereka semuanya berpenyakit, semuanya kanker, ya, semuanya macam-macam, kanker otak segala macam itu kena. Kalian, saya tantang Pak Prabowo, Pak Gibran, Bahlil, segala macam menteri, anggota DPR, minum air di Kepulauan Obi. Minum. Berenang kalian di sungai sana. Biar kalian tercemar kromium heksavalen. Rasakan penderitaan mereka. Mereka dapat hasilnya enggak, tapi mereka dikasih penyakit. Memang setan pertambangan di Indonesia. Oke guys, itu tadi tanggapan dari salah satu netizen ya, untuk pertambangan di Papua ya, atau di Raja Ampat. Bahaya pencemaran tambang nikel di Raja Ampat, Papua dan Halmahera, Maluku ya guys. Saya cinta Papua, daripada Papua dirusak, dengan berat hati saya dukung Papua merdeka, katanya. Wow, itu komenan netizen ya guys. Nah, siapa tahu setelah mereka merdeka, tiket ke sana lebih murah dan kita bisa terbang ke sana untuk wisata. Sudah tahu kan kenapa Papua ingin merdeka dari dulu? Karena alam kami dicuri, tapi yang maju tetap Pulau Jawa. Katanya netizen seperti itu guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Teruntuk Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia serta jajarannya, langsung to the point aja Pak, Bapak harus malu melihat kondisi Raja Ampat saat ini. Di saat jutaan penduduk Indonesia bahkan warga asing mengagung-agungkan Raja Ampat, justru kenapa kok pemerintah Indonesia sendirilah yang menurunkan derajat keindahan Raja Ampat? Saya bingung Pak, kok bisa kepikiran menjajah tanah sendiri? Kok bisa kepikiran mengizinkan tempat seindah itu dijadikan target keserakahan pengusaha dan penguasa? Apakah Bapak hanya akan tinggal diam? Kemana anak buah Bapak? Bupati, gubernur, dan pemerintah-pemerintah terkait yang telah mengizinkan pengusaha tambang itu menyembelih alam Raja Ampat? Saya punya banyak teman di Papua. Mereka pernah berkata, kami setiap harinya dirampas, dikucilkan. Kami hidup dengan alam bukan berarti kami kotor. Bapak, kami minta tolong, jangan kotori Raja Ampat. Apa yang dicari di sana bukan milik kalian. Teruntuk Bapak. Oke guys, itu tadi komenan-komenan atau tanggapan-tanggapan netizen tentang Raja Ampat ya, yang dikeruk atau ditambang, diambil nikelnya ya untuk bahan pembuatan mobil listrik guys. Semoga pemerintah cepat mengevaluasi lagi izin pertambangan di Raja Ampat, Papua guys. Oke guys, sekian dulu ya video kali ini. Nanti kita akan bahas video-video lebih menarik lainnya ya. Apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.